Salam damai sejahtera kepada kita semua. Pada hari ini kita akan sama-sama melihat tentang tujuan hidup Kristiani. Pertama kita akan membahas panggilan universal kepada kekudusan. Dalam konstitusi Lumen Gentium, Konsili Vatikan II menegaskan bahwa setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi kudus. Panggilan ini bukan hanya berlaku untuk para uskup dan imam saja, melainkan bagi setiap orang Kristen. Setiap orang Kristen harus berkembang menuju kekudusan yang sebenarnya, bukan lain daripada kesempurnaan cinta kasih. Seluruh kitab suci menggemakan dengan panggilan kepada kekudusan atau kesempurnaan ini, sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Karena itulah rencana Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai kepada Musa, Ia menyatakan rencananya terhadap bangsa Israel, yaitu supaya mereka menjadi kudus bagi Dia. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Keluaran bab 19 ayat 6. Kemudian dalam kitab Imamat berkali-kali Tuhan menegaskan tuntutannya supaya bangsa Israel menjadi umat yang kudus. Haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Imamat bab 11 ayat 44. Kemudian perintah ini masih diulang-ulang beberapa kali dalam kitab yang sama itu. Seperti, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Imamat bab 19 ayat 2. Setiap kali Tuhan memberikan perintahnya, diingatkannya umat agar mereka menjadi kudus sebab Tuhan itu kudus. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Imamat 20 ayat 7. Israel dipilih Allah untuk menjadi umat, karena itu ia harus kudus. Maka di seluruh perjanjian lama menggema ungkapan ini sebagai suatu referen, kamu adalah umatku dan aku Allahmu. Karena itu Israel tidak boleh menjalani jalan para bangsa yang tidak mengindahkan perintah Allah. Dalam perjanjian baru pun seluruh perjanjian Tuhan Yesus mengarah kepada kekudusan hidup dan kesempurnaan dalam cinta kasih. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Santo Petrus pun mengajak umat supaya menjadi kudus, karena Allah adalah kudus. Tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 1 ayat 15. Bila Israel lama dituntut untuk menjadi kudus, lebih-lebih Israel baru yang telah ditebus dengan darah Kristus sendiri. Sebab mereka itu adalah kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9. Himbauan yang sama dapat kita jumpai dalam surat-surat Santo Paulus yang berkali-kali menekankan bahwa kita harus menjadi kudus, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus kepada Allah. Roma bab 12 ayat 1. Supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Efesius 1 ayat 4. Dan kita menjadi bait-Nya yang kudus. Efesius 2 ayat 21. Kemudian dalam Lumen Gentium nomor 40 kita jumpai yang berikut ini. Tuhan Yesus, guru ilahi dan model segala kesempurnaan, mewartakan kekudusan hidup kepada semua dan setiap murid tanpa kecuali. Karena itu hendaklah kamu sempurna, seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Matius 5 ayat 48. Para pengikut Kristus yang dipanggil oleh Allah bukan karena jasa mereka,
tetapi menurut rencana dan rahmat-Nya, dan dibenarkan dalam Tuhan Yesus, telah dijadikan anak-anak Allah dalam pembaptisan iman, dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan karenanya sungguh-sungguh dikuduskan. Karena itu mereka harus mengejar kesempurnaan dan menyempurnakan dalam hidup mereka pengudusan yang telah mereka terima dari Allah. Karena itu jelaslah pula bahwa semua orang Kristen dalam setiap keadaan dan status hidupnya dipanggil kepada kepenuhan hidup Kristiani dan kepada kesempurnaan kasih. Lalu kita melihat hakikat kesempurnaan Kristiani. Kesempurnaan Kristiani secara hakiki terdapat dalam rahmat pengudus, karena rahmat pengudus merupakan inti hidup supernatural kita. Secara operatif, kesempurnaan itu dapat dalam kasih, baik sebagai faal tersendiri maupun sebagai penjiwa tindakan-tindakan lainnya. Kesempurnaan yang tertinggi terdapat dalam persatuan cinta kasih dengan Allah, persatuan yang menjadikan jiwa sungguh-sungguh satu dengan Allah. Persatuan ini biasanya disebut dengan istilah persatuan transforman. Pertama, cinta kasih, unsur utama dalam kesempurnaan. Cinta kasih merupakan unsur utama dan hakiki, serta yang khas dalam kesempurnaan Kristiani. Karena itu, semakin orang berkembang dalam kasih kepada Allah dan sesama, semakin sempurnalah ia. Ketika Tuhan Yesus ditanyai orang, manakah hukum yang terbesar? Ia menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kemudian Tuhan menambahkan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka bila orang memilih kasih, orang menjadi sempurna. Kasih ini pertama-tama kasih kepada Allah, tetapi setiap kasih yang otentik harus mengarah kepada sesama. Sebenarnya hanya ada satu kasih saja. Maka kalau ada kasih kepada Allah, ada pula kasih kepada sesama. Karena kasih tidak boleh hanya merupakan perasaan atau kata-kata belaka. Santo Paulus banyak sekali menyinggung hal ini. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. Dan dalam surat kepada umat di Roma, dia mengatakan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat 10. Santo Paulus juga mengungkapkan nilai lebih kasih di atas iman dan harapan. Sekarang tinggal yang tiga ini, tetapi yang terbesar ialah kasih. 1 Kor 13 ayat 13. Bahkan iman menerima nilainya dari kasih. Galatia 5 ayat 6. Bahkan karisma-karisma dan mukjizat pun tidak ada artinya tanpa kasih ini. Bandingkan 1 Kor 13 ayat 1 sampai 3. Kesempurnaan Kristiani bertambah sejak orang berkembang dalam kasih. Karena itu, tingkat kekudusan seseorang diukur justru menurut tingginya tingkat kasih itu. Semakin besar cinta kasih kepada Allah dan sesama yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tingkat kekudusannya. Lalu yang kedua, cinta kasih Allah dan sesama. Kesempurnaan Kristiani terdapat dalam tindakan cinta kasih ganda. Pertama-tama kepada Allah, kemudian kepada sesama. Hanya ada satu kebajikan cinta kasih saja. Dengan itu kita mengasihi Allah demi dirinya sendiri, dan mengasihi diri kita sendiri serta orang lain demi Allah. Semua tindakan yang keluar dari cinta kasih ditandai oleh objek yang sama, yaitu kebaikan Allah yang tidak terbatas. Baik kalau kita mencintai Allah secara langsung dalam dirinya sendiri,
ataupun secara tidak langsung bila kita mencintai sesama kita. Motivasi kasih ini selalu sama, yaitu kebaikan Allah. Tak mungkin ada tindakan cinta kasih sejati kepada sesama. Cinta kepada sesama juga ikut. Karena itu, bila cinta kepada Allah berkembang, maka kita pun berkembang dalam cinta kasih kepada sesama. Itulah sebabnya Santo Yohanes menulis bahwa bila kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama. Dan bahwa bila ada orang yang berkata bahwa dia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, dia itu seorang pendusta. 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 20. Namun biarpun demikian, dalam pelaksanaan kasih ada prioritas yang memang dituntut karena sifat kasih itu sendiri. Kesempurnaan cinta kasih pertama-tama terdapat dalam kasih kepada Allah, yang memang patut dicintai sendiri demi Allah. Baru kemudian dalam kasih kepada sesama dan diri sendiri demi Allah. Dan bahwa dalam kasih kepada sesama pun perlu ada prioritas. Mengapa? Karena dasar semua kasih adalah Allah, Sang Cinta Kasih. Maka dari itu, kita harus pertama-tama mencintai Allah, sumber segala kebaikan. Kedua, diri sendiri yang secara langsung mengambil bagian dalam kebaikan Allah. Dan akhirnya sesama kita, yang bersama-sama kita ambil bagian dalam kasih Allah itu. Lalu yang ketiga, cinta kasih afektif dan efektif. Menurut Fransiskus dari Sales, ada dua cara kita melaksanakan cinta kasih itu kepada Allah. Yang satu afektif dan yang lain efektif. Dengan kasih yang efektif, kita berpaut pada Allah dan pada segala sesuatu yang berkenan kepadanya. Dengan yang kedua, kita melayani Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkannya. Kasih yang afektif mempersatukan kita dengan kebaikan Allah. Sedangkan kasih efektif membuat kita menjalankan kehendak Allah. Yang satu memenuhi kita dengan kesenangan, kebaikan, aspirasi, keinginan, kerinduan, dan semangat rohani, sehingga roh kita tenggelam dalam Allah dan menjadi satu dengannya. Yang lain melahirkan dalam diri kita niat yang teguh, tekad yang bulat, dan ketaatan yang kokoh untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Dan dengan mana kita menderita, menerima, menyetujui, dan memeluk segala sesuatu yang datang dari kehendak ilahinya. Kasih yang afektif membuat kita senang kepada Allah, sedangkan kasih efektif menjadikan Allah senang pada kita. Kiranya jelas pula bahwa kesempurnaan pertama-tama terdapat dalam cinta kasih afektif dan hanya secara sekunder dalam cinta kasih efektif. Dari semuanya ini dapat disimpulkan yang berikut. Pertama, kalau orang tidak dijiwai cinta kasih, tindakan lahir atau batin suatu kebajikan moral, betapapun sempurnanya dalam dirinya sendiri, tidak memiliki nilai supernatural dan tidak berguna bagi hidup kekal. Kedua, tindakan suatu kebajikan ilahi yang dijiwai oleh cinta kasih yang lemah dan tidak sempurna, nilai supernaturalnya pun lemah dan tidak sempurna. Sukarnya suatu perbuatan tidak dengan sendirinya menambah jasanya. Jasa itu ditentukan oleh tingkat cinta kasih yang menjiwainya. Bila sukarnya perkara itu menambah jasa itu, hanya karena dalam hal itu dibutuhkan dorongan cinta kasih yang lebih besar untuk melakukannya. Lalu yang ketiga, sebaliknya tindakan suatu kebajikan supernatural, betapapun kecil dan mudahnya, memiliki jasa lebih besar bila dilakukan dengan gerakan cinta kasih yang lebih besar. Seperti yang dikatakan oleh Santa Teresia dari Avila, yang diperhatikan Tuhan bukanlah besarnya perkara itu, melainkan cinta kasih yang menjiwainya. Tetapi dari pihak lain, cinta kasih afektif harus dinyatakan
dalam pelaksanaan cinta kasih yang efektif, yaitu pelaksanaan kebajikan Kristiani demi cinta kepada Tuhan. Cinta kasih afektif biarpun dari dirinya lebih luhur bila jatuh dalam khayalan. Mudah sekali berkata kepada Tuhan bahwa kita mencintai Dia dengan segenap hati kita, bahwa kita ingin menjadi suci, tetapi tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Maka cinta kasih kepada Allah haruslah selalu diuji dengan pelaksanaan perintah-perintahnya. Karena itu Tuhan Yesus pun bersabda, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Kemudian kita melihat persatuan transforman. Puncak terindah dari kesempurnaan ini ialah apa yang disebut persatuan cinta kasih transforman, yaitu persatuan dengan Allah yang mengubah segala-galanya. Sebagaimana api membakar kayu dan menjadikannya api, demikian pula kasih ilahi membakar jiwa kita dan menjadikannya seluruhnya ilahi, sehingga memiliki sifat-sifat Allah sendiri. Dalam keadaan ini jiwa pun seluruhnya lebur menjadi satu dengan Allah, namun tanpa kehilangan kepribadiannya. Dalam segala sesuatu ia menjadi satu dengan Allah. Ia hanya menghendaki apa yang dikehendaki Allah, memikirkan apa yang dipikirkan Allah, menginginkan apa yang diinginkan Allah, merasa seperti Allah sendiri. Pendek kata, seperti kata Rasul Paulus, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia 2 ayat 20. Dalam hal ini khususnya ada dua tokoh besar yang telah mengungkapkannya dengan indah, dan kemudian diikuti oleh para teolog lainnya. Kedua tokoh itu ialah Santo Yohanes dari Salib dan Santa Teresia dari Avila. Keduanya ini dijadikan doktor mistik gereja. Kita akan melihat persatuan transforman menurut Santo Yohanes dari Salib. Cita-cita yang dikemukakan Santo Yohanes dari Salib amat luhur dan sekaligus menunjukkan dengan cara yang amat jelas apa yang dapat dicapai manusia dalam hidup ini, atau lebih tepatnya merindukannya, dan digambarkan dengan jelas apa yang disediakan Allah bagi manusia yang sungguh-sungguh merindukannya. Persatuan ini digambarkan sebagai berikut: dilahirkan dalam Roh Kudus selama hidup ini berarti menjadi begitu serupa dengan Allah dalam kemurnian, tanpa suatu campuran ketidaksempurnaan apapun juga. Karenanya, transformasi murni dapat terjadi, biarpun tidak menurut hakikatnya, melalui partisipasi dalam persatuan. Mendaki Gunung Karmel buku 2 bab 5. Kemudian persatuan ini digambarkan lebih lanjut sebagai berikut. Bila hal itu terjadi, yaitu pengosongan diri, jiwa akan diterangi oleh Allah dan diubah ke dalam Allah, dan Allah akan memberikan adanya yang adikodrati sedemikian rupa kepadanya, sehingga ia tampaknya seperti Allah sendiri dan akan memiliki segala sesuatu yang dimiliki Allah sendiri. Bila Allah memberikan karunia adikodrati ini kepada jiwa, suatu persatuan yang demikian besarnya akan terjadi, sehingga segala sesuatu yang ada pada Allah dan jiwa menjadi satu dalam transformasi partisipatif, dan jiwa sendiri tampaknya lebih Allah daripada jiwa. Sungguh, ia benar-benar Allah karena partisipasi. Mendaki Gunung Karmel, buku 2 bab 7. Dalam persatuan seperti ini, jiwa diangkat kepada suatu pengertian yang mengatasi segala pengertian. Ia melihat dirinya diangkat di atas segala pengertian kodrati kepada cahaya ilahi. Pengalaman seperti ini dapat dibandingkan dengan keadaan seorang yang sesudah tidur panjang membuka matanya dan melihat cahaya yang luar biasa yang tidak diduganya sama sekali. Mada Rohani 15:24.
Dalam keadaan seperti ini, jiwa dibawa kepada suatu pengenalan Allah yang begitu mendalam dan mesra, menghasilkan suatu sukacita dan kebahagiaan yang begitu mendalam, yang tidak terperikan, sehingga tidak ada kata-kata yang dapat melukiskannya, karena sungguh merupakan suatu yang tak terungkapkan, yang tak terkatakan. Dalam keadaan inilah Allah sering mengkomunikasikan diri secara mendalam, sehingga orang boleh mengalami sifat Allah secara luhur sekali. Sekali diberikan, pengenalan ini tetap tinggal dalam jiwa. Ini merupakan suatu kontemplasi murni, dan pada waktu itu jiwa mengerti dengan jelas bahwa hal itu sungguh tak terperikan. Hal itu hanya bisa diungkapkan secara umum karena kelimpahan dan kenikmatan yang terlalu besar dari pengalaman ini. Mendaki Gunung Karmel, buku 2, bab 26, artikel 5. Pengenalan luhur ini hanya dapat diterima oleh orang yang telah sampai pada persatuan dengan Allah itu sendiri. Karena pada hakikatnya ini adalah persatuan itu sendiri. Pengenalan ini merupakan suatu sentuhan ilahi di dalam jiwa. Allah sendiri yang dialami, dan pengalaman itu begitu luhur dan mulia, melampaui segala pengertian. Dibandingkan dengan semua apa yang biasa dialami orang dalam pencurahan Roh Kudus dan sentuhan Allah yang lain, hanyalah bayang-bayang saja. Buah pengalaman ini begitu kaya, sehingga menghapuskan semua kekurangan yang tidak bisa diatasi seumur hidup. Betapapun orang berusaha mati-matian untuk mengatasinya, namun sentuhan ini sekaligus juga mengisi jiwa dengan kebajikan dan berkat Allah, sehingga menjadikan indah di hadapan Allah. Mendaki Gunung Karmel, buku 2, bab 6. Sentuhan-sentuhan ini menghasilkan kemanisan dan sukacita yang mendalam, sehingga satu sentuhan saja sudah cukup untuk menghapus segala penderitaan, dan karenanya memberikan kepada jiwa itu keberanian untuk menderita bagi dan demi Kristus. Kita perlu dicatat bahwa pengenalan semacam ini tidak mungkin dicapai manusia, bagaimanapun ia berusaha untuk itu. Namun biasanya hal itu diberikan kepada jiwa yang siap, yaitu yang lepas dan kosong dari segala makhluk dan ikatan, dan diberikan pada saat-saat yang tidak disangka-sangka. Seperti dikatakan Santa Teresia dari Avila, biarpun orang belajar 1000 tahun lamanya, ia tidak akan pernah sampai ke situ. Dalam persatuan ini, jiwa diubah seluruhnya menjadi ilahi, sehingga segala tindakannya bersifat ilahi pula, yaitu dalam segala pengenalan dan cintanya. Dalam keadaan ini, seluruh aktivitas orang itu menjadi ilahi. Segala gerak-gerik jiwanya dibimbing oleh Allah sendiri. Bahkan gerak pertama dari jiwanya bersifat ilahi, dan ia telah diubah seluruhnya menjadi ilahi. Lalu kita melihat yang kedua, persatuan transforman menurut Santa Teresia dari Avila. Santa Teresia pun dengan pelbagai macam cara mengungkapkan persatuan cinta kasih tersebut dengan gambaran-gambaran yang hidup sekali. Karya-karyanya merupakan pujian atas segala kebesaran Tuhan yang menganugerahkan rahmat sedemikian besarnya kepada manusia yang lemah itu. Santa Teresia antara lain menggambarkan persatuan yang amat mendalam dengan Allah ini sebagai suatu pertunangan atau perkawinan rohani. Kemudian dalam Puri Batin ruang kelima bab 2, dalam salah satu karyanya, dia menggambarkan sentuhan Allah dalam suatu tingkat doa yang mendalam, yang menjadikan manusia berubah menjadi manusia baru. Perubahan itu dibandingkan dengan proses perubahan seekor ulat sutra menjadi kupu-kupu yang indah. Ulat itu sendiri jelek tampaknya dan bisa hanya merayap. Seekor kupu-kupu adalah jauh lebih indah dan juga bisa terbang. Sebagaimana seekor ulat bila tiba waktunya akan menenun kepompongnya.
masuk ke dalamnya dan mati. Kemudian muncul kembali dalam rupa makhluk yang baru, seekor kupu-kupu indah yang lain sekali, dengan bentuknya seperti ulat yang sebelumnya. Demikian pula halnya dengan suatu jiwa yang diperbaharui dalam Kristus. Kristus merupakan kepompong bagi jiwa itu, di mana dia diproses oleh sentuhan-sentuhan ilahi menjadi kupu-kupu. Bila jiwa itu benar-benar mati bagi semangat duniawi dan dirinya sendiri, maka melalui suatu sentuhan ilahi yang diberikan dalam doa yang mendalam itu, jiwa diubah menjadi baru, dengan sifat-sifat baru. Laksana seekor ulat jelek diubah menjadi kupu-kupu yang indah. Maka waktu itu dalam dirinya timbul suatu kerinduan yang amat besar untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan rasanya ia ingin lebur dan mati bagi dia. Timbul pula keinginan-keinginan yang kuat untuk laku tapa, dan kerinduan agar supaya semua orang mengenal Tuhan. Ia sangat menderita bila melihat Tuhan dihina orang. Memang menurut rencana Tuhan, rahmat persatuan yang demikian luhur ini tidak diberikan untuk kepentingan orang itu sendiri, melainkan bagi kebaikan orang lain. Semangatnya untuk keselamatan jiwa-jiwa pun menjadi semakin berkobar. Dalam puri batin ruang ke-6 diuraikan bagaimana Tuhan dalam suatu tahap yang amat luhur, walaupun belum yang tertinggi yang disebut pertunangan rohani, Tuhan memberikan rahmat luar biasa kepada jiwa yang telah siap. Pada tahap ini seringkali kita jumpai gejala-gejala tertentu seperti ekstase atau keluar dari diri sendiri dan terserap dalam Allah, sehingga seringkali panca indera tidak berfungsi. Penglihatan tentang Allah, para kudus yang membawa kebahagiaan besar dan kekuatan, sabda-sabda dan lain-lain. Anugerah-anugerah istimewa itu sekaligus merupakan persiapan untuk pertunangan rohani. Jiwa harus dimurnikan lebih dahulu sampai ia benar-benar layak untuk peristiwa besar itu. Pada saat itu, penderitaan jiwa memang amat besar, sehingga walaupun sang mempelai atau sang kekasih selalu berada dalam lubuk jiwanya yang terdalam, ia tidak melihatnya karena kegelapan pemurnian itu. Sang mempelai ilahi dapat membakar jiwa melalui suatu kobaran cinta, yaitu suatu rasa yang timbul dari kedalaman jiwa, dengan disertai suatu keharuman yang menyenangkan seluruh pribadinya dan mengungkapkan kehadiran sang kekasih. Jiwa digerakkan dengan kerinduan besar untuk menikmatinya, dan dengan itu disiapkan untuk memuji Tuhan dan mencintai secara mendalam. Pada saat itu banyak sekali anugerah ilahi yang diberikan kepada jiwa. Semuanya itu diberikan sebagai persiapan terakhir. Dalam puri batin ruang ke-7, Santa Teresia menguraikan tahap-tahap terakhir dari persatuan ilahi itu, yaitu yang disebut istilah perkawinan rohani. Sebelum mewujudkan perkawinan rohani, Allah membawa jiwa kepada tempat kediamannya sendiri melalui suatu vision intelektual, di mana jiwa melihat ketiga pribadi Tritunggal Maha Kudus yang mengkomunikasikan dirinya pada jiwa itu. Mula-mula roh diterangi dengan awan yang amat cemerlang. Jiwa melihat ketiga pribadi itu dengan jelas sekali, dan dalam suatu pengenalan yang luar biasa, jiwa mengerti bahwa ketiga pribadi itu sungguh-sungguh adalah satu kuasa, satu Allah. Apa yang dahulu dikenal lewat iman, kini dapat dikenalnya secara eksperiensial lewat vision intelektual. Lewat vision itu, sabda Tuhan dalam Injil menjadi jelas, yaitu bahwa Dia dan Bapa akan datang kepadanya dan tinggal di dalam Dia. Setiap hari jiwa akan semakin terpesona karena kehadiran tiga pribadi boleh dialaminya secara hampir terus-menerus.
Jiwa pun tahu dengan lebih jelas bahwa Allah Tritunggal ada dalam dirinya, pada kedalaman lubuk hatinya yang terdalam. Pengalaman akan Tritunggal, akan kemesraan Allah pada tahap ini tidak menghalangi jiwa untuk kegiatan-kegiatan lain atau mengganggu perhatiannya akan pekerjaan lahiriah. Seperti pada tahap-tahap sebelumnya, jiwa tidak sepenuhnya terserap, dan kenyataannya jiwa juga lebih sibuk daripada sebelumnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan pengabdian kepada Allah. Tetapi begitu tugas-tugasnya selesai, jiwa kembali tinggal dalam kehadiran yang membahagiakan dari sahabat-sahabat ilahinya. Bila jiwa tidak mengecewakan Allah, dia tidak akan pernah menarik kehadirannya. Dengan ini, dia ingin mempersiapkan jiwa untuk anugerah-anugerah yang lebih besar. Di sini Tuhan ingin menunjukkan betapa besar kerinduannya untuk bersatu dengan jiwa, dan sebagaimana mereka yang telah menikah tidak dapat diceraikan. Demikian pula dia tidak ingin dipisahkan dari jiwa itu. Dia selalu menyertai jiwa itu. Yang terakhir, kita melihat kesimpulan. Dari uraian di atas, dapatlah kita rasakan kebesaran dan keagungan misteri cinta kasih Allah yang melampaui segala pengertian. Seperti yang dikatakan Yesaya dan yang kemudian dikutip Santo Paulus. Tak ada mata yang pernah melihat, tak ada telinga yang pernah mendengar, dan tak pernah timbul dalam hati manusia semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihinya. 1 Kor 2 ayat 9. Kecuali itu, satu orang yang mencapai persatuan transforman seperti itu jauh lebih tinggi nilainya daripada banyak orang yang tidak mencapai tingkat tersebut. Satu faal cinta kasih yang dilakukan orang dalam tingkat persatuan transforman itu jauh lebih bernilai daripada segala perbuatan dan kebajikan yang dilakukan seumur hidup sebelum mencapai persatuan tersebut. Karena itu, orang seperti itu sangat berharga bagi gereja dan dunia. Tuhan memberkati.